Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya yaitu 1 kali umroh. Kata Rasulullah, man tatahhara fi baitihi sum'ata masjid Quba fasalla bihi rak'ataini kana lahu ka ajri umratin. Barang siapa yang bersuci diri dari tempat tinggalnya, hotelnya, datang ke Masjid Quba lalu mendirikan sholat sunat 2 rakaat, maka baginya adalah pahala 1 kali umroh. Jadi ada 4 masjid yang diutamakan. Pertama, Masjidil Haram 100.000 pahalanya, keutamaannya. Yang kedua, Masjid Nabawi yaitu 1000 keutamaan. Yang ketiga, 500 keutamaan yaitu Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Yang keempat yaitu adalah Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita kunjungnya ke tempat-tempat sejarah di kota Madinah, kita semua tergolong umat Rasulullah yang dicintai dan dirindukan oleh baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat langsung dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Kita mengajak Bapak memperbanyak doa dalam perjalanan, karena kita saat ini berada di kota Rasulullah, dekat dengan baginda Rasulullah. Memperbanyak sholawat kepada beliau. Mudah-mudahan Allah menggantinya yang lebih banyak kepada kita. Bapak dan Ibu, diyufullah rahman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah memulai hijrahnya dari kota Mekah. Hijrah artinya adalah pindahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di mana kota Madinah sebelum Rasulullah hijrah dinamakan kota Yathrib. Jadi sebelum Rasulullah pindah ke kota ini, nama kota ini adalah Yathrib. Apa arti daripada Madinah? Artinya adalah kota Madinatul Rasul atau Madinatul Nabawiyah, artinya adalah kota Nabi. Madinatul Rasul adalah kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Madinatul Munawwarah artinya adalah kota yang bercahaya. Jadi dalam sejarah kurang lebih 99 nama yang dimiliki oleh kota Madinah. Dan kota Madinah adalah salah satu kota yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih 2 kali lipat kecintaannya dibandingkan kota Mekah. Bahkan kalau jamaah haji dan umroh belanja, keberkahannya 2 kali lipat dibandingkan kota Mekah. Atas apa ini? Semuanya atas doa baginda Rasulullah. Oleh karenanya kita harus memperbanyak doa, karena doa itu adalah ibadah kita. Sedangkan Allah menciptakan jin dan manusia itu tujuannya tidak ada lain kecuali untuk ibadah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimulakan oleh Allah, karena sebentar lagi kita akan tiba di Masjid Quba. Nanti yang batal ubu ya jangan putus asa, jangan berkecil hati. Insya Allah akan mendapatkan pahala umroh. Yang batal ubu nanti ngambil ubu dulu. Yang belum nanti tetap menunggu biar kita sama-sama menuju masjid. Kita tetap bersama dan kompak insya Allah. Nah, di sini Rasulullah tidak menunjukkan harus sholat sunat apa. Rasulullah mengatakan yang penting sholat sunat 2 rakaat sudah mendapatkan pahala umroh. Akan tetapi lebih afdalnya ketika kita masuk masjid, kita mengawali dengan sholat sunat tahiyatul masjid. Usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Misalkan lafadznya tidak hafal karena terlalu sering masuk masjid dan terlalu sering sholat tahiyatul masjid, tidak apa-apa dalam hati, ya Allah aku niat sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang pertama diafdalkan, bukan sunnah ya, sunnah dan afdal itu beda. Diafdalkan pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Kafirun Bapak dan Ibu ya. Kalau hafal, kalau nggak terlalu fasih nanti bolak-balik ya, yang dihafal saja. Nah, pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah diafdalkan membaca surah Al-Ikhlas. Nah, di sebelah kiri inilah Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasulullah
beliau berada di sini kurang lebih 3 hari. Nah setelah itu bertepatan pada hari Jumat, Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju kota Yatsrib yang sekarang disebut dengan kota Madinah, di mana tempat singgah pertama kali, yaitu yang saat ini dijadikan Masjid Nabawi. Itulah rumah Rasulullah yang sekarang dijadikan tempat kuburnya beliau. Di mana di dalam Masjid Nabawi itu ada 3 pekuburan. Pertama Rasulullah, yang kedua mertuanya Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga adalah Sayyidina Umar, sahabat sekaligus mertua dari beliau. Siti Aisyah yang paling muda, istri Rasulullah. Nah, di sini kita sholat sunat 2 rakaat, dilanjutkan dengan sholat sunat duha boleh. Kita doakan keluarga kita, sahabat kita, guru-guru kita, wabil khususnya yang belum melakukan ibadah haji ataupun umroh. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga bisa sholat di Masjid Quba dalam rangka melakukan ibadah haji dan umroh. Wabil khusus orang tua kita yang masih hidup, anak-anak kita doakan, kita mohonkan pada Allah mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleh, yang soleh, tidak sombong, rendah hati, tawadhu dan akhlakul karimah, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya masih ingat waktu di Mina yang disampaikan oleh Ustaz, Allah tidak melihat rupa, harta, yang dilihat adalah hati kita. Itu Bapak dan Ibu. Oleh karenanya apapun yang kita miliki, jangan sampai membuat hati kita sombong. Kita syukuri alhamdulillah, karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid wa la in kafartum. Jangan kufur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kufur apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid. Allah mengancam akan memberikan siksa yang sangat menyakitkan, sangat menakutkan. Na'udzubillah min dzalik. Saat ini kita berada di tanah haram, di tanah suci, kota Nabi kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul, kita bisa melaksanakannya. Cinta kepada Rasulullah adalah kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Tata cara hidupnya kita contoh, karena sangat pantas, tidak berlebihan kita mencontoh Rasulullah, karena dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Bapak dan Ibu, saat ini kita berada di masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah setelah diangkatnya menjadi Rasul. Beliau tiba di sini tidak membangun rumah, beliau langsung membangun tempat ibadah, tempat bersujud kepada Allah. Karena asal kata dari masjid adalah sajadah, tempat sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah di sebelah kiri kita nanti akan foto bersama untuk dijadikan kenang-kenangan di tahun 2019 berangkat haji dengan visa Furodah lewat Travel Altur dan MKS. Mudah-mudahan tahun berikutnya kita bisa melaksanakan kembali dengan menyandang predikat haji yang mabrur dan umroh yang makbula. Amin Allahumma. Ya, doakan orang tua kita yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal dunia, yang sudah merawat kita, tidak pernah mengenal lelah dan letih, tidak pernah mengeluh kesah, dengan menyayangi sepenuh hati kita doakan mudah-mudahan di alam kubur diberikan kenikmatan kubur oleh Allah, diselamatkan dari siksa kubur dan siksa api neraka, karena tidak ada harapan bagi ahli kubur terkecuali doa dari anak yang soleh dan soleh. Jadi Bapak dan Ibu diingat, di sini kita kurang lebih waktu 20 menit kira-kira cukup ya, karena masih banyak tempat yang harus kita kunjungi dan diusahakan selesai sebelum sholat zuhur. Kita usahakan sholat zuhurnya berjamaah di Masjid Nabawi. Jadi di sini kita sholat apa? Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, dilanjutkan sholat duha dan hajat. Setelah itu berdoa sebentar, kembali lagi ke mobil ini, karena masih banyak tempat yang harus kita kunjungi di pagi ini ya.
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa yang sudah disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah. Dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sabar, kita akan mendapatkan apa yang sudah disabdakan oleh baginda Rasulullah, yaitu mendapatkan pahala 1 kali umroh dengan melakukan sholat sunat 2 rakaat di Masjid Quba.